Namaku Darti. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Kediri, Jawa Timur. Desaku sederhana, dengan sawah yang membentang luas di bawah langit biru yang tenang. Namun, meskipun pemandangannya indah, kehidupan di sini tidak seindah yang terlihat. Keluargaku hidup dalam kemiskinan. Ayahku, seorang buruh tani, sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu bekerja sebagai penjual sayur keliling, tapi penghasilannya hanya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Aku sendiri baru lulus SMA, tapi tidak ada uang untuk melanjutkan kuliah. Masa depan terasa begitu jauh, seperti mimpi yang tak bisa kugapai. Setiap malam, aku sering duduk di depan rumah panggung kami, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku berdoa agar suatu hari nanti aku bisa membantu keluargaku, membuat mereka bangga, dan mengubah nasib kami. Tapi bagaimana caranya? Di desa ini, peluang sangat terbatas. Anak-anak muda seusiaku biasanya hanya punya dua pilihan: menikah muda atau pergi merantau menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Tapi menjadi TKI bukanlah pilihan yang mudah. Banyak cerita tentang pekerja migran yang pulang dalam kondisi tragis. Ada yang cacat, bahkan ada yang meninggal di negeri orang. Namun, ada juga yang berhasil pulang membawa uang banyak dan mengubah hidup keluarganya. Cerita-cerita itulah yang akhirnya membuatku memutuskan untuk mencoba. Suatu sore, seorang calo bernama Pak Darsono datang ke desa kami. Ia menawarkan pekerjaan di Arab Saudi kepada para pemuda dan pemudi yang ingin merantau. Aku mendengarnya berbicara dengan ibuku. "Bu, anakmu masih muda, cantik, dan pasti bisa bekerja di rumah tangga keluarga kaya," katanya. Ia menjelaskan bahwa gaji sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi lebih besar daripada apapun yang bisa kami dapatkan di Indonesia. Awalnya, aku ragu. Aku takut akan cerita-cerita buruk tentang majikan yang kasar dan perlakuan tidak adil. Tapi ketika Pak Darsono berkata bahwa ia akan menjamin keamananku dan memberiku kontrak kerja resmi, hatiku mulai goyah. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain. Keluargaku butuh uang. Jadi, setelah berdiskusi panjang dengan ibu, aku memutuskan untuk mendaftar. Proses awalnya tampak lancar. Pak Darsono membantu mengurus dokumen-dokumen, tiket pesawat, hingga pelatihan singkat di Jakarta. Selama pelatihan, aku belajar cara membersihkan rumah, memasak masakan Arab, dan berkomunikasi dalam bahasa dasar. Semua itu terasa begitu asing bagiku, tapi aku berusaha keras mempelajarinya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Di tengah-tengah pelatihan, aku merasa sedikit cemas. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak bisa beradaptasi di negeri asing? Tapi pikiran tentang wajah ayah dan ibuku yang tersenyum saat menerima kiriman uang pertamaku selalu membuatku termotivasi. Pada hari keberangkatan, keluargaku mengantar ke bandara. Mata ibu berkaca-kaca, sementara ayah hanya diam dengan senyum, lemah. "Jangan lupa sholat, nak," kata ibu sambil memelukku erat. Aku menahan air mata, berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan pulang membawa kebahagiaan bagi mereka. Perjalanan ke Riyadh terasa begitu panjang. Pesawat yang kukendarai melewati awan-awan putih yang tak berujung. Aku duduk di kursi ekonomi, memandangi pemandangan dari jendela kecil. Hatiku dipenuhi campuran antara harapan dan ketakutan. Apa yang akan kulihat di negeri itu? Siapa yang akan menjadi majikanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Setibanya di Riyadh, aku disambut oleh seorang pria paruh baya bernama Faisal Al-Mansur. Ia adalah majikanku. Awalnya, kesan pertamaku tentang Faisal cukup baik. Ia berpakaian rapi, berbicara dengan sopan, dan bahkan menyambutku dengan senyuman hangat. Rumahnya megah, dengan marmer yang mengkilap di lantai dan lampu kristal yang gemerlap di langit-langit. Ruangan-ruangan di rumah itu begitu besar, sehingga aku merasa seperti semut yang tersesat di padang pasir. Faisal memperkenalkan istri pertamanya, seorang wanita Arab yang anggun bernama Fatima. Ia tampak ramah, meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa cukup tenang. Pekerjaanku tidak terlalu sulit,
membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan merapikan kamar tidur. Fatima kadang-kadang memberiku instruksi, tapi ia tidak pernah bersikap kasar. Faisal sendiri jarang berada di rumah karena kesibukannya sebagai pengusaha. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang sikapnya kepadaku. Kadang-kadang, ia akan memandangiku dengan tatapan yang membuatku merasa risih. Ia juga sering bertanya tentang keluargaku di Indonesia, seolah-olah ingin tahu lebih banyak tentang hidupku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh. Suatu hari Faisal memanggilku ke ruang kerjanya. Aku masuk dengan hati-hati, tidak tahu apa yang akan ia katakan. "Darti," katanya dengan nada yang tiba-tiba berubah serius. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Aku menelan ludah, merasa tegang. "Kamu tahu, keluargaku telah membayar semua biaya perjalananmu ke sini. Kamu punya hutang besar kepada kami." Hatiku langsung tercekat. Hutang? Aku tidak pernah tahu tentang ini. "Apa maksud Tuan?" tanyaku dengan suara gemetar. Faisal tersenyum, tapi senyum itu terasa dingin. "Kamu harus membayar hutang itu, Darti. Dan aku punya cara untuk melunasinya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Faisal? Apakah ini awal dari mimpi burukku? Atau mungkin ini adalah harga yang harus kubayar untuk harapan yang kubawa dari desaku? Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Suara jam dinding di kamar pembantu berdetak keras, seolah menghitung mundur waktu menuju sesuatu yang tidak ku tahu. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang terus berputar-putar. Apa maksud Faisal saat ia berkata tentang hutang? Bagaimana mungkin aku memiliki hutang besar, padahal aku hanya seorang pembantu? Bukankah Pak Darsono bilang semua sudah diurus? Tapi kenapa Faisal tiba-tiba mengungkit ini? Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya kesalahpahaman. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya, dingin dan tajam, yang membuatku merasa bahwa ini bukan masalah kecil. Pagi harinya suasana di rumah terasa tegang. Fatima tampak sibuk dengan urusannya sendiri, jarang berbicara denganku seperti biasanya. Sedangkan Faisal, ia mulai lebih sering muncul di hadapanku. Setiap kali ia lewat, tatapannya selalu tertuju padaku. Tatapan itu membuat bulu kudukku merinding. Aku mencoba menghindarinya, tetapi sulit. Rumah ini begitu luas, tapi rasanya justru semakin sempit bagiku. Hari ketiga, setelah percakapan di ruang kerjanya, Faisal memanggilku lagi. Kali ini, ia menyuruhku datang ke ruang tamu, tempat yang biasanya digunakan untuk menerima tamu penting. Aku masuk dengan hati-hati, membungkuk hormat seperti yang diajarkan pelatihan di Jakarta. "Darti," katanya tanpa basa-basi, "aku ingin kamu mendengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan sekarang." Ia berdiri di depanku, tubuhnya menjulang tinggi dibanding aku yang hanya bisa menundukkan kepala. "Keluargaku telah menghabiskan banyak uang untukmu. Tiket pesawat, dokumen, pelatihan, semua itu tidak murah. Kamu tahu berapa totalnya?" Ia berhenti sejenak, seolah memberiku waktu untuk merespons. Tapi aku hanya diam, takut jika kata-kataku salah. "Lebih dari 50 juta rupiah," lanjutnya. Angka itu membuatku nyaris tersentak. 50 juta? Itu jumlah yang luar biasa besar bagi keluarga sepertiku. Aku bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupku. Faisal melanjutkan, "Aku tidak bisa membiarkan kamu bekerja tanpa bayaran seperti ini. Hutangmu harus dilunasi. Dan satu-satunya cara untuk melunasinya adalah, kamu harus menikah denganku." Nafasku langsung tercekat. "Menikah? Dengannya?" Otakku berusaha mencerna kata-katanya, tapi semuanya terasa begitu absurd. Apa maksud, Tuan?" tanyaku dengan suara gemetar. "Tapi saya sudah bekerja di sini. Saya bisa membayar hutang saya dengan gaji saya." Aku mencoba bersikeras, meskipun aku tahu argumenku terdengar lemah. Faisal tersenyum, tapi senyum itu sama sekali tidak ramah. "Ini bukan soal gaji, Darti. Ini soal tanggung jawab.
Kamu adalah milik keluarga kami sekarang. Jika kamu menolak, aku bisa melaporkanmu sebagai pekerja ilegal. Tanpa dokumen resmi, kamu tidak punya hak apapun di sini. Kamu akan dipenjara, atau, lebih buruk lagi, dikirim pulang dalam kondisi memalukan. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku tahu ia benar. Di Arab Saudi, status hukum TKI sangat rentan. Banyak teman-teman di pelatihan yang bercerita tentang nasib buruk mereka yang ditangkap karena masalah dokumen. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku menolak, aku akan kehilangan segalanya. Pekerjaanku, harapanku, bahkan harga diriku. Aku hanya bisa menunduk, air mata menggenang di mataku. Baiklah Tuan, kataku akhirnya, suaraku hampir tak terdengar. Beberapa hari kemudian Faisal mengatur semuanya. Ia membawa seorang imam untuk melangsungkan pernikahan siri di ruang kerjanya. Hanya ada kami berdua dan imam itu. Aku berdiri di sana, mengenakan kebaya sederhana yang disediakan oleh Fatima. Hatiku kosong, seperti boneka yang dipaksa melakukan sesuatu tanpa kemauannya sendiri. Saat imam mengucapkan doa-doa pernikahan, aku hanya bisa menunduk, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Setelah upacara singkat, itu selesai. Faisal menandatangani beberapa dokumen dan menyuruhku menandatangani juga. Aku bahkan tidak tahu apa isi dokumen-dokumen itu. Ia berkata, "Ini untuk legalitas kita. Kamu tidak perlu khawatir, semua sudah aman." Tapi aku tahu, ini bukan tentang aman. Ini tentang kontrol. Dengan dokumen itu, ia bisa mengendalikanku sepenuhnya. Malam pertama adalah malam yang paling mengerikan dalam hidupku. Faisal datang ke kamarku, wajahnya dingin dan penuh tekad. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan malam ini?" katanya sambil melemparkan amplop kecil ke arahku. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang berisi daftar perintah. Hal-hal yang harus kulakukan untuk membayar hutangku. Daftar itu termasuk hal-hal yang tak pernah kubayangkan harus kulakukan. Aku merasa seperti barang dagangan, bukan manusia. Tapi aku tidak bisa melawan. Aku hanya bisa menuruti perintahnya. Dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Esok paginya, aku bangun dengan tubuh yang terasa kosong. Hatiku hancur, tapi aku tahu aku tidak bisa menunjukkan kelemahanku. Aku harus tetap bertahan, setidaknya sampai aku menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi bagaimana caranya? Aku berada di negeri asing, tanpa dukungan, tanpa uang, dan tanpa kebebasan. Faisal telah memastikan bahwa aku tidak punya jalan keluar. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lain, rasa marah. Marah kepada Faisal yang telah mempermainkanku. Marah kepada diriku sendiri karena terlalu naif untuk percaya pada janji-janji manis, dan marah kepada dunia yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk melawan. Untuk keluargaku. Untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba menjalani kehidupanku sebagai istri siri Faisal, meskipun kata-kata itu sendiri terasa begitu asing dan menyakitkan saat kusebut dalam hati. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah besar itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Faisal bukan hanya seorang majikan yang mengeksploitasiku. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap dan mengerikan. Awalnya, aku tidak menyadarinya. Semua tampak normal, bahkan terlalu normal. Pekerjaan rumah tangga tetap harus kulakukan, meskipun statusku sudah berubah. Fatima, istri pertama Faisal, jarang bicara denganku sejak pernikahan siriku. Kadang-kadang, aku merasakan tatapan dingin darinya, seolah-olah ia tahu rahasia yang disembunyikan suaminya, tapi ia tidak pernah mengatakan apapun. Mungkin ia juga takut, atau mungkin ia sudah terbiasa dengan semua ini. Namun, ada satu hal yang mulai membuatku curiga. Setiap malam, Faisal sering keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia selalu pulang larut malam,
kadang-kadang membawa dokumen-dokumen tebal yang langsung ia masukkan ke ruang kerjanya. Ruangan itu selalu terkunci rapat, bahkan Fatima pun tidak pernah diizinkan masuk. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, aku mendengar suara-suara dari balik pintu ruang kerja. Faisal sedang berbicara dengan seseorang, tapi aku tidak bisa melihat siapa. Aku mendekat diam-diam, berusaha mendengarkan percakapan mereka. Semua berjalan sesuai rencana, kata Faisal dengan nada rendah. Korban baru sudah masuk, dan dia tidak akan bisa kabur. Korban baru? Apa maksudnya? Siapa korban yang ia maksud? Aku ingin mendengar lebih banyak, tapi langkah kakiku tersandung karpet, membuat suara kecil yang cukup untuk menarik perhatian Faisal. Pintu ruang kerja terbuka dengan cepat, dan ia muncul dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Aku hanya bisa berdiri di sana, gemetar, mencoba memikirkan alasan. Saya hanya membersihkan tuan, jawabku, suaraku bergetar. Faisal menatapku dengan curiga, tapi akhirnya ia kembali masuk ke ruang kerjanya. Aku bernapas lega, tapi rasa penasaranku semakin besar. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ketika semua orang tidur, aku diam-diam menyelinap ke ruang kerja. Aku tidak tahu apa yang mendorongku melakukan hal ini. Mungkin rasa marah yang semakin berkembang di dalam diriku. Atau mungkin naluri bertahan hidup yang mulai bangkit. Pintu ruang kerja masih terkunci, tapi aku menemukan sebuah kunci cadangan yang disimpan di bawah pot tanaman di dekat pintu. Aku tidak tahu apakah ini kecerobohan atau kesengajaan Faisal, tapi aku tidak peduli. Aku memasuki ruangan itu dengan hati-hati, berharap tidak ada alarm atau kamera yang merekam gerak-gerikku. Di dalam, aku menemukan rak-rak penuh dengan dokumen, folder, dan beberapa laptop yang tertutup rapat. Aku membuka salah satu folder secara acak dan menemukan sesuatu yang membuatku bergidik. Di dalam folder itu, ada daftar nama-nama wanita beserta data pribadi mereka, termasuk fotokopi paspor dan kontrak kerja. Nama-nama itu mirip denganku. TKW dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, dan negara lainnya. Ada catatan di samping setiap nama seperti sudah dikirim ke Qatar, menunggu pembayaran, atau bahkan dilaporkan hilang. Jantungku berdebar keras. Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini adalah jaringan perdagangan manusia. Aku melanjutkan pencarianku, membuka folder demi folder. Beberapa dokumen berisi transaksi keuangan yang sangat besar, dengan nama-nama bank internasional yang tidak kukenal. Ada juga foto-foto wanita-wanita yang terlihat putus asa. Beberapa di antaranya bahkan tampak seperti dipaksa berpose. Salah, satu foto menunjukkan seorang gadis yang tampak sangat muda, mungkin seumuran adikku di desa. Mataku berkaca-kaca melihatnya. Bagaimana bisa ada orang yang tega melakukan ini? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Panik. Aku buru-buru menutup folder dan meletakkannya kembali di tempat semula. Aku hampir saja keluar dari ruangan ketika pintu terbuka dengan keras. Seseorang masuk, seorang pria paruh baya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia mengenakan jas hitam dan memegang pistol di tangannya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada dingin. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, sebelum pria itu bisa berbuat lebih jauh, Faisal muncul di belakangnya. "Dia hanya pembantu rumah tangga," katanya cepat-cepat. "Dia pasti tersesat. Biarkan aku yang menanganinya." Pria itu menatapku sejenak, lalu meninggalkan ruangan tanpa berkata apapun. Faisal menutup pintu dan menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Apa yang kamu cari di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar karena marah. Aku tidak bisa berbohong lagi. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku, suaraku gemetar. "Apa yang Tuan lakukan dengan para wanita itu? Apa hubungan saya dengan mereka?" Untuk beberapa saat, Faisal hanya diam. Lalu ia tersenyum. Senyum yang sama dinginnya seperti saat ia pertama kali mengancamku. "Jadi kamu sudah tahu ya?" katanya pelan. "Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu adalah bagian dari jaringan ini, Darti. Kamu sudah masuk dan tidak ada jalan keluar."
Kata-katanya membuatku merasa seperti terjatuh ke jurang yang dalam. Aku benar-benar terperangkap. Tidak hanya oleh pernikahan siri, tapi juga oleh sistem yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menyadari satu hal. Jika aku tidak melawan, aku akan menjadi korban berikutnya yang hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan seorang TKW lain bernama Siti. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah tetangga Faisal, tapi ia sering datang ke rumah kami untuk membantu pekerjaan tambahan. Awalnya, aku ragu untuk membicarakan apa yang kutemukan. Tapi suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Siti," bisikku, "aku punya sesuatu yang harus kamu tahu. Tentang majikanku." Siti mendengarkanku dengan seksama. Saat aku selesai menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang kutemukan, ia mengangguk pelan. "Aku sudah curiga," katanya. "Banyak teman-teman kita yang menghilang setelah bekerja di rumah keluarga seperti ini. Aku pikir kamu juga harus hati-hati." "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku, hampir putus asa. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak punya uang, tidak punya dokumen, bahkan tidak tahu jalan keluar dari negeri ini. Siti terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada seorang aktivis di Riyadh. Dia membantu para TKW yang bermasalah. Aku bisa memberimu informasi kontaknya, tapi kamu harus sangat hati-hati. Jika Faisal tahu, kamu bisa dalam bahaya." Aku mengangguk, merasa sedikit harapan muncul di hatiku. Siti memberiku nomor telepon dan alamat seorang wanita bernama Nurul. Katanya, Nurul adalah mantan korban yang sekarang bekerja untuk membantu para pekerja migran. "Hubungi dia," kata Siti. "Dia bisa membantumu, tapi kamu harus cepat. Orang-orang seperti Faisal tidak segan-segan menghilangkan orang yang mengancam bisnis mereka." Esok paginya, aku mencoba menghubungi Nurul secara diam-diam menggunakan ponsel, bekas yang kubeli dari pasar dengan uang tabunganku yang sedikit. Nurul menjawab panggilanku dengan suara lembut namun tegas. Ia mendengarkan ceritaku dengan sabar, lalu berkata, "Aku tahu tentang Faisal Al-Mansur. Dia bukan orang baru dalam daftar buronan kami. Tapi untuk membongkar jaringannya, kita butuh bukti kuat. Kamu harus mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen atau rekaman yang bisa membuktikan aktivitas ilegalnya." Nurul memberiku instruksi tentang apa yang harus kulakukan. Ia juga memperingatkanku untuk tidak bertindak gegabah. "Kamu harus bermain aman," katanya. "Jika Faisal mencurigaimu, semuanya bisa berbahaya." Setelah percakapan itu, aku merasa seperti memiliki misi baru. Meskipun aku masih takut, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua wanita yang telah menjadi korban jaringan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Faisal menghancurkanku tanpa perlawanan. Setelah percakapan dengan Nurul, aku merasa seperti mendapatkan sedikit pijakan di tengah lautan ketidakpastian. Tapi pada saat yang sama, beban di pundakku semakin berat. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil dari titik ini akan penuh risiko. Faisal bukan orang yang bisa dibohongi begitu saja. Ia selalu waspada, selalu memperhatikan gerak-gerikku. Setiap kali aku berpikir untuk mengumpulkan bukti tambahan, aku harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku mulai mencatat segala sesuatu yang terjadi di rumah itu. Setiap percakapan penting yang kudengar, setiap dokumen yang sempat kulihat, bahkan jadwal keluar masuk Faisal. Aku menggunakan ponsel bekasku untuk merekam apapun yang bisa membantu. Pada awalnya, aku hanya menyimpan catatan singkat di aplikasi memo. Namun, seiring waktu, aku juga mulai merekam suara diam-diam saat Faisal berbicara tentang bisnisnya di ruang kerjanya. Aku tahu ini sangat berbahaya. Jika ia mengetahuinya, aku bisa mati seketika. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan. Namun, semakin dalam aku terlibat, semakin aku merasa dikelilingi oleh mata-mata. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Amir, salah satu pembantu pria di rumah itu, mendekatiku dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Darti," katanya pelan, "apa kamu baik-baik saja?"
Akhir-akhir ini kamu tampak gelisah. Kata-katanya terdengar biasa saja, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku curiga. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja. Hanya banyak pekerjaan." Amir mengangguk, tapi tatapannya tetap tertuju padaku, seolah-olah ia ingin mengatakan lebih banyak. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perasaanku tidak tenang. Sejak pertemuan itu, aku sering merasa diawasi. Kadang-kadang, ketika aku melewati lorong atau sedang bekerja di dapur, aku merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik pintu. Apakah Amir benar-benar sekadar peduli, atau ada sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan itu mulai terjawab beberapa hari kemudian. Saat aku sedang menyalin dokumen-dokumen dari ruang kerja Faisal, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan panik, aku buru-buru menyembunyikan dokumen itu di bawah seragamku dan keluar dari ruangan. Aku hampir saja bertabrakan dengan Amir, yang berdiri tepat di depan pintu. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Aku berusaha tetap tenang. "Tuan Faisal menyuruhku membersihkan ruang kerjanya," kataku cepat-cepat. Aku berharap jawabanku terdengar cukup masuk akal. Tapi Amir tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku sejenak, lalu berkata, "Kamu harus berhati-hati, Darti. Ada hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Jika kamu melakukan kesalahan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Peringatan itu membuat darahku berdesir. Aku tahu ia sedang memberiku pesan yang tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Faisal pasti sudah mencurigaiku. Atau mungkin Amir adalah salah satu mata-mata Faisal. Pikiran itu membuatku semakin waspada. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun di rumah ini. Meskipun begitu, aku tidak bisa berhenti. Aku tahu aku harus melanjutkan rencanaku, meskipun risikonya semakin besar. Nurul telah memberiku instruksi untuk mengumpulkan rekaman CCTV jika memungkinkan. Menurutnya, rekaman tersebut bisa menjadi bukti kuat tentang aktivitas ilegal Faisal. Tapi akses ke ruang kontrol CCTV sangat terbatas. Hanya Faisal dan satu orang kepercayaannya yang memiliki kode akses ke sana. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku memutuskan untuk mencoba masuk ke ruang kontrol. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku menunggu sampai jam menunjukkan pukul 2 pagi, lalu menyelinap keluar dari kamarku. Aku berjalan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ruang kontrol berada di lantai atas, dekat dengan kamar Faisal. Aku harus melewati koridor panjang yang hanya diterangi lampu redup. Saat aku hampir sampai di ruang kontrol, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Panik, aku buru-buru bersembunyi di balik tirai tebal di ujung koridor. Beberapa detik kemudian, Faisal lewat dengan langkah cepat, diikuti oleh Amir. Mereka berbicara dengan suara rendah, tapi aku masih bisa mendengar beberapa kata. "Pastikan dia tidak melakukan apapun yang mencurigakan," kata Faisal. "Jika dia mencoba kabur atau menghubungi orang luar, laporkan langsung padaku." Hatiku berdebar keras. Mereka sedang membicarakan aku. Aku tahu aku harus lebih berhati-hati. Setelah mereka pergi, aku menunggu beberapa menit sebelum melanjutkan perjalanan ke ruang kontrol. Aku berhasil masuk tanpa diketahui. Tapi masalah baru muncul. Sistem CCTV ternyata dilindungi oleh sandi. Aku mencoba beberapa kombinasi angka secara acak, tapi tidak ada yang berhasil. Ketika aku hampir menyerah, aku melihat sebuah kertas kecil yang diselipkan di bawah keyboard komputer. Di situ tertulis 6 digit angka, 973. Aku memasukkan angka itu dan layar monitor langsung menyala. Rekaman-rekaman CCTV muncul di layar. Ada puluhan folder dengan tanggal dan waktu yang berbeda-beda. Aku mulai mencari rekaman yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di ruang kerja Faisal. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan rekaman yang menunjukkan Faisal sedang bertemu dengan seorang pria asing di ruang kerjanya. Pria itu membawa tas hitam besar, dan mereka tampaknya sedang bertransaksi. Aku segera menyalin rekaman itu ke flash disk yang sudah kusiapkan sebelumnya. Tepat saat aku hendak keluar dari ruangan,
Alarm tiba-tiba berbunyi. Lampu-lampu di koridor langsung menyala terang, dan aku mendengar suara teriakan dari lantai bawah. Panik, aku buru-buru menyembunyikan flash disk di balik ikat pinggangku dan berlari menuju tangga. Aku tahu ini adalah akhir dari persembunyianku. Faisal pasti sudah mengetahui bahwa aku mencoba mencuri informasi. Namun, sebelum aku bisa turun ke lantai bawah, aku bertemu dengan Siti di tangga. Ia tampak terkejut melihatku. "Darti, apa yang terjadi?" tanyanya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. "Cepat, bantu aku keluar dari sini," kataku. Siti mengangguk, lalu menarik tanganku dan membawaku ke pintu belakang rumah. Kami berlari, secepat mungkin, meninggalkan rumah besar itu di balik kami. Kami bersembunyi di sebuah gudang tua di ujung kompleks perumahan. Siti memberiku jaket tebal untuk menutupi tubuhku yang gemetar karena ketakutan. "Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa membiarkanmu sendirian," katanya. "Kita harus segera pergi ke tempat Nurul. Dia bisa melindungimu." Aku mengangguk, tapi pikiranku penuh dengan rasa bersalah. "Bagaimana denganmu?" tanyaku. "Jika Faisal mengetahui bahwa kamu membantuku, kamu bisa dalam bahaya." Siti tersenyum tipis. "Aku sudah tahu risikonya sejak awal. Aku juga korban, Darti, dan aku tidak akan membiarkan mereka terus berbuat jahat tanpa hukuman." Keesokan harinya, kami berhasil menemui Nurul di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Riyadh. Nurul menyambut kami dengan wajah penuh empati. "Kalian aman sekarang," katanya. "Tapi kita harus bergerak cepat. Informasi yang kamu bawa, Darti, bisa menjadi kunci untuk membongkar jaringan ini." Nurul mulai menyusun rencana. Ia menghubungi beberapa kontaknya di Organisasi Hak Buruh Internasional dan Otoritas Arab Saudi. Sementara itu, aku dan Siti bersembunyi di apartemen Nurul, menghindari jejak Faisal dan anak buahnya. Setiap hari, aku merasa semakin tegang. Aku tahu Faisal tidak akan tinggal diam. Ia pasti sedang mencariku, dan jika ia menemukanku, aku tidak akan punya kesempatan kedua. Namun, di tengah ketegangan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang baru, harapan. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Arab Saudi, aku merasa ada orang-orang yang peduli padaku, yang bersedia membantuku melawan ketidakadilan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan sampai akhir, demi diriku sendiri, demi keluargaku, dan demi semua wanita yang telah menjadi korban seperti aku. Hari-hari berlalu di apartemen Nurul dengan penuh ketegangan. Aku, Siti, dan Nurul hidup dalam bayang-bayang bahaya yang selalu mengintai. Setiap kali ada suara ketukan di pintu atau dering telepon, jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu, Faisal tidak akan menyerah begitu saja. Ia pasti sedang mencariku, dan jika ia berhasil menemukanku, aku tidak hanya akan kehilangan kebebasanku, aku mungkin juga akan kehilangan nyawaku. Namun, meskipun situasinya mencekam, aku merasa ada secercah harapan. Nurul adalah orang yang luar biasa. Wanita itu memiliki banyak pengalaman dalam membantu para pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi. Ia cerdas, berani, dan memiliki jaringan luas. Setiap hari, Nurul bekerja keras untuk menyusun strategi. Ia menghubungi organisasi internasional yang fokus pada hak buruh, Otoritas Arab Saudi, bahkan beberapa wartawan terpercaya yang bisa membantu mempublikasikan kasus ini. Aku mulai merasa bahwa kami bukan lagi tikus di sudut yang diincar oleh kucing besar seperti Faisal. Kami memiliki senjata, bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Namun, di tengah semua perencanaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Amir, pembantu pria dari rumah Faisal, tiba-tiba hilang dari radar. Tidak ada kabar tentangnya sama sekali. Awalnya, aku berpikir mungkin ia sudah ditugaskan ke tempat lain atau dipecat karena gagal menjaga pengawasan terhadapku. Tapi semakin lama aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Amir tidak pernah meninggalkan jejak, bahkan untuk hal-hal kecil seperti kartu SIM atau barang pribadi lainnya. Apakah ia benar-benar hilang? Atau apakah ia mati? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku hingga malam.
ketika segalanya mulai runtuh. Saat itu, aku sedang duduk di ruang tamu apartemen Nurul, sibuk memeriksa ulang dokumen-dokumen yang telah kusalin dari ruang kerja Faisal. Siti sedang tidur di kamar, sementara Nurul keluar untuk bertemu salah satu kontaknya. Semua tampak normal, sampai tiba-tiba pintu apartemen didobrak secara paksa. Aku langsung meloncat dari kursi, jantungku berdegup kencang. 2 orang pria masuk dengan wajah dingin, mengenakan jaket hitam tanpa emblem. Salah satu dari mereka mengunci pintu, sementara yang lain langsung mendekatiku. "Kamu harus ikut kami," kata salah satu dari mereka dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Aku mundur ke arah dinding, gemetar. "Tidak, siapa kalian? Jangan sentuh aku," teriakku, berharap ada tetangga yang mendengar dan datang membantu. Namun, tidak ada siapapun. Apartemen Nurul berada di lantai atas, jauh dari orang-orang. Salah satu pria itu mencoba menggapai tanganku, tapi aku menepisnya dan berusaha berlari ke arah pintu. Namun, belum sempat aku melangkah lebih jauh, sebuah suara yang sangat kukenal membuatku membeku di tempat. "Darti," katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuat darahku berhenti mengalir. Suara itu milik Amir. Amir masuk dari balik 2 pria, itu, wajahnya tenang namun dingin. Sama sekali berbeda dari ekspresi ramah yang biasa ia tunjukkan. "Kenapa kamu lari?" tanyanya, seolah-olah ia benar-benar peduli. "Faisal hanya ingin bicara denganmu." Kamu bekerja untuknya?" tanyaku, suaraku bergetar campuran antara marah dan terluka. Aku merasa bodoh karena telah mempercayainya. Meskipun hanya sedikit, Amir mengangguk tanpa rasa bersalah. "Aku selalu bekerja untuknya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa seperti boneka yang tali pengendalinya baru saja putus, dibiarkan jatuh tanpa daya. Pria-pria itu menyeretku keluar dari apartemen, meskipun aku berteriak dan berontak sekuat tenaga. Aku hanya bisa berdoa agar Nurul cepat pulang dan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Saat aku dibawa kembali ke rumah Faisal, aku menyadari bahwa keadaan sudah berubah. Faisal tidak lagi berusaha berpura-pura baik padaku. Wajahnya dingin, matahari penuh kemarahan. "Jadi, kamu pikir kamu bisa melawan aku?" katanya, suaranya rendah tapi menusuk seperti belati. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan reputasiku?" Aku mencoba tetap tegak meskipun lututku lemas. "Aku tidak takut padamu," kataku, meskipun suaraku gemetar. "Apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya." Faisal tertawa sinis. "Kamu pikir siapa kamu? Seorang TKW kecil dari desa yang berani melawan seorang Al-Mansur? Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." Ia mendekatiku, tatapannya penuh ancaman. "Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Aku tidak tahu apa yang ia rencanakan, tapi aku tahu ini adalah akhir. Aku akan mati di sini, tanpa ada yang tahu kebenaran tentang jaringan eksploitasinya. Aku menutup mata, berdoa, agar keluargaku di Indonesia bisa hidup dengan damai meskipun tanpa diriku. Namun tepat saat Faisal mengeluarkan pistol dari sakunya, suara bising mobil polisi memenuhi udara. Lampu-lampu biru berkedip di luar pagar rumah, dan beberapa orang berseragam masuk dengan cepat. Faisal langsung membuang pistolnya dan berusaha bersembunyi, tapi tidak ada gunanya. Polisi sudah mengepung rumah itu. Nurul muncul di antara petugas, wajahnya penuh tekad. "Semua sudah selesai, Darti," katanya padaku. "Bukti-bukti yang kamu kumpulkan sudah cukup untuk menjeratnya." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Faisal dan anak buahnya langsung ditangkap, diborgol, dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Aku sendiri dibawa ke kantor kepolisian untuk memberikan kesaksian resmi. Di sana, aku mengetahui bahwa Amir ternyata memang bagian dari jaringan Faisal, tapi ia juga merupakan informan rahasia yang bekerja untuk Nurul. Ia tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berpura-pura untuk mendapatkan kepercayaan Faisal kembali. Aku merasa bersalah telah curiga padanya.
tapi ia hanya tersenyum tipis. Ini semua demi kebenaran, katanya. Esok harinya, berita tentang jaringan perdagangan manusia yang dijalankan oleh Faisal Al-Mansur menjadi viral. Media massa Arab Saudi dan internasional meliput kasus ini secara luas, menunjukkan betapa besarnya skala kejahatan yang dilakukan oleh Faisal. Banyak wanita yang dulunya menjadi korban mulai berani bersuara, termasuk beberapa teman Siti yang menghilang tanpa jejak. Aku sendiri akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun trauma masih menghantuiku, aku tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu yang besar. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tapi juga membantu membongkar sistem yang telah merusak hidup begitu banyak orang. Namun, di balik semua kelegaan itu, aku juga menyadari bahwa perjuangan ini belum selesai. Masih ada banyak jaringan serupa yang beroperasi di luar sana, memanfaatkan ketidakberdayaan para pekerja migran. Aku tidak bisa hanya berhenti di sini. Aku harus terus bergerak maju untuk membantu mereka yang tidak memiliki suara. Hari-hari setelah penangkapan Faisal terasa seperti mimpi. Aku tidak bisa mempercayai bahwa semua ini benar-benar terjadi. Bahwa aku, seorang gadis kecil dari desa di Kediri, telah berhasil membongkar jaringan perdagangan manusia internasional. Tapi meskipun begitu, aku tahu bahwa kemenangan ini bukan akhir dari perjuanganku. Ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah memberikan kesaksian resmi kepada polisi dan otoritas Arab Saudi, aku dipulangkan ke Indonesia. Prosesnya cukup cepat karena kasus ini mendapat perhatian internasional. Organisasi hak buruh yang bekerja sama dengan Nurul memastikan bahwa aku mendapatkan perlindungan penuh selama proses pemulangan. Mereka juga membantu mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan agar aku bisa kembali ke negara asalku tanpa masalah. Namun, pulang ke Indonesia tidak semudah yang kubayangkan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, aku merasa campuran antara lega dan cemas. Lega karena akhirnya aku bisa bertemu keluargaku lagi setelah sekian lama. Tapi cemas karena aku takut mereka akan menilai buruk apa yang telah terjadi padaku. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Apakah mereka akan mengerti? Aku melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan hati berdebar. Mataku langsung mencari-cari sosok ibu dan ayahku. Dan ketika aku melihat mereka berdiri di sana, wajah mereka penuh harap dan rindu, air mata langsung menggenang di mataku. Ibu langsung berlari ke arahku, memelukku erat-erat seperti takut aku akan hilang lagi. Ayah hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu pulang, Nak," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kamu sudah pulang." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluk mereka, menangis tanpa bisa berhenti. Rasanya seperti beban besar yang selama ini kupikul akhirnya terlepas sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu, ada banyak hal yang perlu kujelaskan. Jadi, saat kami tiba di rumah, aku duduk bersama mereka di ruang tamu yang sederhana itu, dan mulai bercerita tentang segala sesuatu yang terjadi padaku. Tentang pekerjaanku sebagai pembantu di Arab Saudi, pernikahan siriku yang dipaksakan dengan Faisal, hingga jaringan eksploitasi yang akhirnya berhasil dibongkar. Awalnya, ibu dan ayah tampak syok. Tapi kemudian, mereka hanya memegang tanganku erat-erat, memberiku dukungan tanpa kata-kata. Esok paginya, berita tentang kasus Faisal Al-Mansur mulai tersebar luas di Indonesia. Media nasional meliput ceritaku secara mendalam, menyebutku sebagai salah satu korban yang berani melawan sistem. Banyak orang yang terkejut, bahkan marah, mendengar betapa brutalnya jaringan perdagangan manusia itu. Ada juga yang menghubungiku untuk memberikan apresiasi dan dukungan. Tapi di balik semua perhatian itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus kulakukan. Beberapa hari setelah kepulanganku, aku menerima telepon dari Nurul. "Darti," katanya dengan nada serius, "kasusmu telah membuka mata banyak orang, tapi masih ada banyak korban lain di luar sana yang butuh bantuan. Kamu punya pengalaman langsung. Kamu tahu bagaimana rasanya menjadi korban. Apakah kamu mau membantu mereka?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tahu Nurul benar. Meskipun aku sudah selamat, masih ada ribuan wanita lain yang mungkin masih terjebak dalam situasi seperti yang pernah kualami. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan mereka menderita. Jadi aku menjawab, "Ya, aku mau."
Bersama Nurul dan beberapa mantan korban lainnya, aku mulai mendirikan sebuah organisasi nirlaba bernama Suara Tanpa Wajah. Tujuan utamanya adalah membantu para pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi, baik di dalam maupun luar negeri. Kami bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi internasional, bahkan media untuk memastikan bahwa suara-suara mereka didengar. Kami juga menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan bagi para mantan korban agar mereka bisa membangun hidup baru. Awalnya, tantangan yang kami hadapi sangat besar. Banyak orang yang skeptis terhadap organisasi kami, menganggap ini hanya proyek singkat yang akan hilang begitu saja. Tapi kami tidak menyerah. Satu persatu kami mulai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyak TKI yang mulai berani melapor kepada kami, menceritakan pengalaman mereka yang mengerikan. Setiap kali mendengar cerita mereka, aku merasa seperti kembali ke masa-masa gelap itu. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku memiliki tim yang solid, yang siap berjuang bersamaku. Salah satu momen paling berharga dalam perjalanan ini adalah ketika kami berhasil membantu seorang wanita bernama Lina, yang telah hilang selama 5 tahun di Yordania. Keluarganya sudah putus asa, mengira ia sudah meninggal. Tapi berkat kerja keras tim kami berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke Indonesia. Saat Lina bertemu dengan keluarganya di bandara, aku tidak bisa menahan air mata. Melihat senyum mereka, melihat mereka bersatu kembali, itu adalah alasan mengapa aku terus berjuang. Tahun-tahun berlalu, dan Suara Tanpa Wajah semakin berkembang. Kami mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan organisasi internasional. Kami juga membuka cabang di beberapa negara tujuan pekerja migran, seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong. Aku sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang hak-hak pekerja migran. Kadang-kadang, aku merasa lelah. Tapi setiap kali aku melihat wajah-wajah penuh harapan dari para korban yang berhasil kami selamatkan, aku tahu bahwa semua pengorbanan ini layak. Di tengah semua kesibukan ini, aku juga mulai memperbaiki hidupku sendiri. Aku melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda, mengambil jurusan hukum di Universitas Negeri Malang. Aku ingin memahami lebih dalam tentang sistem hukum, agar bisa lebih efektif dalam membela hak-hak para pekerja migran. Ayah dan ibu sangat bangga padaku. Mereka sering datang ke acara-acara yang aku adakan, mendukung setiap langkah yang aku ambil. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi bagian dari hidupku, trauma. Meskipun aku sudah jauh lebih kuat, kadang-kadang aku masih mengalami mimpi buruk tentang malam-malam di rumah Faisal. Tapi aku belajar untuk tidak membiarkan trauma itu menguasaiku. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padaku, yang mendukung perjuanganku. Saat aku menulis catatan ini di buku harian lamaku, aku tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sedrastis ini. Dulu, aku hanya seorang gadis desa yang bermimpi untuk membantu keluargaku. Sekarang, aku adalah seorang aktivis yang berjuang untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berhenti berjuang.